Shalom, selamat pagi sahabat rohani AKBP Jatinegara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dalam nama anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 24 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Demikian firman Tuhan. Hati yang berkobar-kobar. Inilah inti dari ayat ini. Ayat ini mengkisahkan ketika dua orang murid Yesus berjalan hendak ke kota Emmaus. Mereka asik bercerita akan apa yang mereka alami ketika mereka bersama-sama masih dengan Yesus. Tetapi mereka sepertinya kehilangan semangat. Hatinya yang dulu berkobar-kobar ketika bersama dengan Yesus, kini kobaran semangat itu hampir padam. Hal itu terjadi karena Yesus yang mereka agungkan selama ini tidak lagi bersama dengan mereka. Dia ditangkap dan mati disalibkan. Kita sudah tahu semua peristiwa itu. Dan ketika Yesus selama ini menjadi andalan dan motivator bagi mereka. Dan sungguh tragis memang. Sungguh tragis bahkan sadis kematian Yesus di kayu salib. Akan tetapi ketika mereka asik berbicara satu dengan yang lain, tiba-tiba Yesus muncul, datang menjumpai mereka. Sudah pasti mereka sangat terkejut, seolah-olah tak percaya akan kejadian itu. Lalu kemudian Yesus menerangkan tentang kitab suci kepada mereka. Yesus datang untuk mengembalikan kobaran semangat mereka untuk memberitakan Injil. Yesus benar-benar memberikan penghiburan kepada mereka. Oleh karena itu, kedua murid tadi yang berbincang tadi, yang sudah hilang semangatnya, sangat terberkati dengan kehadiran Tuhan Yesus. Dan mereka mengatakan bahwa hati mereka kembali berkobar-kobar. Saudaraku, peristiwa mundurnya semangat dalam perjalanan kehidupan kita bisa saja terjadi karena faktornya beraneka ragam. Semangat semakin layu bahkan hilang dan pudar. Mungkin faktornya adalah karena pekerjaan, kemudian terjadi pemutusan hubungan kerja PHK dari pekerjaan yang selama ini sudah dijalani dengan baik, atau usaha bisnis yang bangkrut, atau apa yang dikerjakan tidak berhasil, atau dalam misalnya tes pekerjaan bagi anak-anak selalu gagal, dan apa yang dicita-citakan diharapkan tidak dapat diraih. Akibatnya kobaran semangat kita semakin turun dan bahkan pudar karena hilang pengharapan. Hilang pengharapan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, melalui firman ini kita diingatkan selalulah hati kita berkobar-kobar. Sekalipun ada kegagalan-kegagalan, bukankah prinsipnya yang sering kita dengar, kegagalan adalah kemenangan yang tertunda apabila pengharapan itu selalu ada.
Jadi senantiasa saudaraku jangan hilang pengharapan di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu marilah kita semakin giat dalam pelayanan kita dimanapun kita berada. Ingatlah Yesus ada senantiasa bersama-sama dengan kita. Dia sedang mengembalikan kekuatan, sedang mengembalikan semangat dan hati yang kembali berkobar-kobar, mau mendengarkan dan mau mengikuti ajarannya. Niscaya hati kita semakin berkobar-kobar mewartakan Injil kabar sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini, mengingatkan kami dan menguatkan kami supaya hati kami senantiasa semangat kami berkobar-kobar sekalipun banyak tantangan dan pergumulan bahkan kegagalan, tetapi Tuhan telah memberikan pengharapan kepada kami supaya apa yang kami capai dan gapai nantinya, supaya kami tetap semangat yang berkobar-kobar karena Tuhan selalu menyertai dan mampukan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang boleh mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.